Ya pemirsa Garuda TV, kembali lagi bersama saya Reza Emilia dan saya Alfi Sari dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Sebelum puncak mudik, Gubernur target Lampung non-lubang di jalan. Kolaborasi pusat daerah, Lampung jadi prioritas penataan kawasan kumuh. Puluhan warga Lampung Barat bersama aparatur desa perbaiki jalan nasional. Ombak besar intai nelayan, BMKG keluarkan warning. Pemirsa, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menargetkan seluruh jalan di Provinsi Lampung bebas dari lubang sebelum puncak arus mudik Lebaran 2026. Target ini disampaikan usai rapat koordinasi persiapan angkutan Lebaran 2026 bersama Kementerian Perhubungan pada Selasa 17 Februari 2026 lalu. Lampung diketahui memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang utama dari Pulau Jawa menuju Sumatera. Setiap musim mudik, provinsi ini menjadi sorotan nasional, terutama pada arus penyeberangan dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauni maupun sebaliknya. Gubernur menegaskan peningkatan mobilitas masyarakat pada periode Lebaran harus diantisipasi dengan kesiapan infrastruktur yang optimal. Saat ini tingkat kemantapan jalan provinsi di Lampung tercatat 79,79%. Pemerintah provinsi menargetkan perbaikan maksimal agar seluruh ruas jalan provinsi dalam kondisi mantap dan aman dilalui pemudik. Selain fokus pada jalan provinsi, pemerintah daerah juga mendorong percepatan perbaikan jalan nasional serta jalan kabupaten dan kota melalui skema swakelola. Langkah ini dilakukan guna mendukung kelancaran arus lalu lintas selama masa mudik dan arus balik. Gubernur juga mengapresiasi sejumlah kebijakan pemerintah pusat seperti work from anywhere, libur sekolah, cuti bersama, diskon transportasi udara dan kereta api, potongan tarif tol, hingga program mudik gratis. Kebijakan tersebut dinilai dapat membantu mengurangi kepadatan dan mendistribusikan arus perjalanan masyarakat. Pemerintah Provinsi Lampung memastikan akan mendukung penuh kelancaran angkutan Lebaran 2026 dengan menyiapkan infrastruktur yang aman, nyaman, dan layak bagi seluruh pemudik. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwara Sirait bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal dan Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani Arif Mulyadi menyiapkan program kolaboratif dan komprehensif untuk penanganan kemiskinan serta penataan kawasan kumuh di Lampung. Pemerintah pusat juga berencana akan membangun rumah susun bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Rusun ini akan dibangun di pusat kota. Program ini mengintegrasikan berbagai skema pendanaan dan inisiatif lintas sektor, mulai dari bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS, kredit usaha rakyat perumahan, rumah subsidi hingga pembiayaan melalui PT Permodalan Nasional Madani. Menteri yang akrab disapa Ara ini menjelaskan, dalam 2 pekan ke depan akan dilakukan profiling wilayah prioritas. Pemerintah pusat juga akan berkunjung ke Lampung
bersama Bank Tabungan Negara dan Bank Rakyat Indonesia untuk menjalin kerjasama pembiayaan, sekaligus memadukan dana CSR dengan program BSPS dalam penataan kawasan kumuh. Menurut Menteri ARA, pendekatan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada renovasi fisik rumah, tetapi juga penguatan ekonomi masyarakat. Wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Bandar Lampung akan menjadi prioritas penanganan. Direktur Jenderal Perumahan Sri menambahkan bahwa konsep kolaboratif ini telah terbukti berhasil di sejumlah daerah melalui sinergi lintas lembaga dan dukungan CSR. Sementara itu, Arif Mulyadi menyatakan komitmen PNM untuk memperkuat ekosistem perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Di Lampung tercatat sekitar 650.000 nasabah PNM Mekar, mayoritas pelaku usaha mikro. Rumah menurutnya tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai ruang usaha untuk mendukung kemandirian ekonomi. Gubernur Lampung mengapresiasi langkah terpadu ini. Ia menilai sinergi pusat, daerah, perbankan, dan sektor swasta menjadi solusi konkret dalam menata kawasan kumuh sekaligus melahirkan wirausaha baru di daerah. Program ini direncanakan akan diluncurkan secara resmi sebelum Lebaran, dengan harapan mampu memperbaiki kualitas lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, sebagai bentuk kepedulian terhadap fasilitas umum, puluhan warga bersama aparatur desa, LHP dan Satgas Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat menggelar gotong royong perbaikan ruas jalan nasional. Ruas jalan ini merupakan jalur utama penghubung ke Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Palembang, sekaligus akses menuju destinasi wisata tematik Lombok dan Danau Ranau di Lampung Barat. Sebagai bentuk kepedulian terhadap fasilitas umum, puluhan warga bersama aparatur desa, LHP, dan Satgas Pekon Pagar Dewa, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat, menggelar gotong royong perbaikan ruas jalan nasional. Ruas jalan ini merupakan jalur utama penghubung ke Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Palembang, sekaligus akses menuju destinasi wisata tematik Lombok dan Danau Ranau di Lampung Barat. Warga secara bahu-membahu menimbun lubang-lubang besar sepanjang bahu jalan menggunakan pasir, sirtu, dan semen. Kegiatan ini dilakukan karena kerusakan jalan kerap menimbulkan kemacetan dan mengganggu mobilitas masyarakat. Anggota Dewan Kabupaten Lampung Barat Bambang Dwi Saputra bersama warga turut menyumbangkan pasir dan semen untuk mendukung perbaikan. Indra Bangsawan, anggota LHP Pekon Pagar Dewa, mengharapkan perhatian lebih dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten untuk perbaikan jalan lintas provinsi, khususnya jalur Liwa Ranau. Mengingat jalan ini merupakan akses utama menuju destinasi wisata tematik Lombok Seminung. Menimbun jalan dan menimbun jalan agar tidak terjadi kecelakaan atau musibah antara pemudik, dan sebentar lagi mudik Lebaran dilaksanakan. Jadi kita mengimbaukan untuk menimbun jalan Kabupaten Lampung Barat ini. Gotong royong ini menjadi bukti nyata semangat kebersamaan masyarakat dalam menjaga infrastruktur demi kelancaran transportasi dan pengembangan pariwisata di Lampung Barat. Dari Lampung Barat, Tim Liputan Garuda TV, John melaporkan. Ya pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui Stasiun Meteorologi Maritim Lampung mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi di perairan Lampung. Gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di wilayah Selat Sunda, Selatan Lampung pada 22 Februari hingga 25 Februari 2026. Sementara itu, gelombang 1,25 hingga 2,5 meter diperkirakan terjadi di perairan barat Lampung dan Teluk Lampung bagian selatan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui Stasiun Meteorologi Maritim Lampung mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi di perairan Lampung. Gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di wilayah Selat Sunda Selatan Lampung pada 22 Februari pukul 7.00
waktu Indonesia bagian Barat hingga 25 Februari 2026. Forecaster BMKG Maritim Lampung, Neneng Kusrini, menyebutkan secara kondisi sinoptik pola angin di wilayah perairan Lampung umumnya bergerak dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 2 hingga 25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan barat Lampung, Selat Sunda Selatan dan Teluk Lampung bagian selatan. BMKG mengimbau masyarakat khususnya nelayan yang menggunakan kapal kecil untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperhatikan risiko keselamatan pelayaran selama periode cuaca ekstrim ini. Peringatan ini menjadi perhatian serius, mengingat sebelumnya 2 nelayan dilaporkan mengalami kecelakaan laut di perairan Desa Bangunegara, Kabupaten Pesisir Barat. Peristiwa terjadi saat perahu jukung yang mereka gunakan diterjang ombak besar hingga terbalik sekitar 40 meter dari bibir pantai. 1 nelayan berhasil selamat setelah menggunakan pelampung dan berenang ke darat. Namun 1 korban lainnya dilaporkan hanyut dan masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan bersama aparat kepolisian setempat. BMKG menegaskan keselamatan menjadi prioritas utama. Nelayan dan pengguna jasa laut diminta menunda aktivitas melaut apabila kondisi tidak memungkinkan, serta selalu memantau informasi cuaca terkini sebelum berlayar. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, perkara ijazah palsu yang melibatkan anggota DPRD di Provinsi Lampung kian banyak terungkap setelah ijazah palsu membuat Supriyati, anggota DPRD Lampung Selatan, masuk penjara. Kini Eli Fitriana, anggota DPRD Tulangbong Barat, sudah dinyatakan sebagai tersangka ijazah palsu. Penyidik di Treskrimsus Polda Lampung menetapkan anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, Eli Fitriana, sebagai tersangka kasus dugaan penggunaan ijazah palsu. Pasca penetapan tersangka, anggota DPRD Tulang Bawang Barat periode 2024 hingga 2029 sudah kembali dimintai keterangan sebagai tersangka. Selanjutnya perkara ini segera dikoordinasikan bersama Kejaksaan. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung, Kombes Pol Heri Rusyaman, mengatakan perkembangan terkait penanganan kasus ijazah palsu sudah memasuki tahap proses penyidikan. Setelah ditetapkan penyidik sebagai tersangka ijazah palsu beberapa hari lalu. Perkara ini masih dalam proses pendalaman dan beberapa hal yang masih dilengkapi agar bisa berkoordinasi dengan pihak kejaksaan untuk segera dilakukan pelimpahan. Disampaikan Perwira Melati 3, tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 69 ayat 1 dan atau ayat 2 dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Yang jelas pasti dugaan yang kita kenakan adalah pasal 69 ayat 1 dan atau Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Karena yang bersangkutan masih diduga hasil penyelidikan menggunakan ijazah yang tidak sesuai atau yang bukan miliknya untuk menjadi persyaratan dalam rangka pencalonan legislatif di 2025. Diketahui berdasarkan hasil penyelidikan bahwa Eli Fitriana menggunakan ijazah paket C yang tidak sah sebagai syarat pencalonan legislatif pada Mei 2023. Dokumen itu disebut seolah-olah diterbitkan oleh PKBM Banjarbaru Kabupaten Tulang Bawang. Hasil verifikasi dokumen bersama Dinas Pendidikan menemukan sejumlah kejanggalan. Nama Eli Fitriana tidak tercatat dalam data pokok pendidikan per 31 Desember 2021, serta tidak masuk dalam daftar nominasi tetap atau DNT, maupun absensi ujian paket C PKBM Banjarbaru tahun ajaran 2021-2022. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 pukul 10 pagi hanya di Garuda TV.
Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan misteri hidup. Hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Atau nanti dikabulkannya di akhirat, nggak dikabulkan di sini. Mengapa manusia tetap harus berdoa? Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia, Harmoni Indonesia. Hanya di Garuda TV. Informasi lainnya pemirsa, kasus dugaan ijazah palsu kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, seorang anggota DPRD Tulangbong Barat dari fraksi Partai Demokrat (EF) ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Lampung. Menanggapi putusan tersebut, Partai Demokrat angkat bicara. Sekretaris DPD Demokrat Lampung, Midi Iswanto, mengatakan bahwa kadernya tersebut sudah lolos verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai pihak penyelenggara pemilu. Kasus dugaan ijazah palsu kembali menjadi sorotan publik. Kali ini seorang anggota DPRD Tulangbong Barat dari fraksi Partai Demokrat (EF) ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Lampung. Oknum legislatif tersebut diduga menggunakan ijazah paket C palsu yang seolah-olah diterbitkan oleh PKBM Banjarbaru untuk memenuhi syarat pencalonan legislatif pada Mei 2023. Penetapan tersangka dilakukan Subdit 4 di Treskrimsus Polda Lampung berdasarkan gelar perkara pada 12 Februari 2026. Dalam penyelidikan, penyidik menemukan sejumlah kejanggalan, antara lain nama EF tidak tercatat dalam data pokok pendidikan, tidak masuk daftar nominasi tetap, serta nomor seri, ijazah, dan NISN yang digunakan tidak sesuai ketentuan resmi. Sekretaris Partai Demokrat Lampung, Midi Iswanto, menegaskan bahwa saat pendaftaran seluruh berkas EF telah diverifikasi oleh penyelenggara pemilu dan dinyatakan memenuhi syarat. Partai Demokrat juga menegaskan akan menghormati proses hukum yang berjalan dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Sementara itu, Ketua DPC Tulangbong Barat, Busroni, mengatakan belum ada keputusan terkait nasib karir politik EF. Opsi pergantian antar waktu tetap terbuka, namun baru akan dibahas setelah putusan pengadilan inkrah. Kasus ini menjadi peringatan penting terkait validitas dokumen administrasi pencalonan legislatif. Hingga saat ini, EF dan kuasa hukumnya belum memberikan keterangan resmi, sementara penyelidikan oleh pihak kepolisian masih terus berlanjut. Dari Tulangbong Barat, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Ahmad Yani, Kota Metro menuai kritik keras dari keluarga pasien. Rumah sakit rujukan utama tersebut dinilai gagal memberikan penanganan darurat kepada Bambang Siswanto, warga Punggur, Lampung Tengah yang berada dalam kondisi kritis akibat gigitan ular berbisa. Pihak RSUD Ahmad Yani membantah menolak pasien. Persoalan muncul saat tim medis melakukan pengecekan ketersediaan serum antibisa ular atau SABU, dan benar stok serum spesifik yang dibutuhkan pasien sedang dalam kondisi kosong di farmasi rumah sakit. Peristiwa itu bermula saat Bambang digigit ular ketika membersihkan area panti jompo di Lampung Tengah pada Sabtu 12 Februari 2026. Pihak keluarga segera melarikan Bambang ke instalasi gawat darurat atau IGD RSUD Ahmad Yani dengan harapan mendapatkan pertolongan pertama yang cepat dan memadai. Namun anak korban, Pita, mengungkapkan kekecewaannya karena ayahnya justru tidak mendapatkan tindakan medis yang diharapkan. Pihak rumah sakit malah menolak. Pihak rumah sakit berdalih tidak memiliki stok serum antibisa ular dan enggan mengambil resiko medis. Keluarga korban merasa dipersulit karena diminta mencari rumah sakit lain di saat kondisi pasien sedang bertaruh nyawa. Merasa tidak mendapat respon positif, keluarga akhirnya membawa Bambang kembali ke salah satu rumah sakit di Lampung Tengah.
Beruntung, di sana korban langsung mendapatkan penanganan medis yang dibutuhkan hingga kondisinya stabil. Pita mempertanyakan kredibilitas RSUD Ahmad Yani sebagai fasilitas kesehatan rujukan jika tidak siap menangani kasus gawat darurat. Pita menilai RSUD Ahmad Yani sangat mengecewakan. Direktur RSUD Ahmad Yani Metro, Dr. Fitri Agustina, menjelaskan pasien yang masuk ke instalasi gawat darurat selalu melalui proses triage. Proses itu merupakan pemeriksaan awal untuk menentukan tingkat kedaruratan. Dalam kasus Bambang, petugas medis langsung memberikan tindakan pencegahan darurat. Persoalan muncul saat tim medis melakukan pengecekan ketersediaan serum anti bisa ular, bahwa pada saat kejadian stok serum spesifik yang dibutuhkan pasien sedang dalam kondisi kosong di farmasi rumah sakit. Menurutnya, memaksakan pasien untuk tetap bertahan di fasilitas yang tidak memiliki ketersediaan obat penawar justru merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan sangat membahayakan nyawa. Petugas kemudian merujuk pasien ke rumah sakit rekanan yang telah dikonfirmasi memiliki stok serum yang dibutuhkan. Langkah ini agar Bambang segera mendapatkan penanganan definitif secara cepat dan tepat. Dari Kota Metro, tim Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan pasokan beras selama Hari Besar Keagamaan Nasional. Mulai puasa Ramadan hingga Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah atau 2026 Masehi dalam kondisi aman. Secara nasional, stok beras yang tersimpan di gudang Bulog saat ini mencapai sekitar 3,2 juta ton. Jumlah tersebut bahkan terus bertambah melalui program serapan gabah dan beras petani dalam negeri. Dalam 1 bulan terakhir, tepatnya periode Januari, cadangan beras pemerintah tercatat bertambah sekitar 100.000 ton. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. Rizal menyebut ketersediaan tersebut sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Penambahan stok ini menurutnya merupakan hasil kerjasama antara Bulog dan para petani di berbagai daerah dalam menyerap gabah yang kemudian diolah menjadi beras. Selain beras, Bulog juga memastikan distribusi minyak kita berjalan sesuai ketentuan terbaru pemerintah terkait skema Domestic Market Obligation atau DMO sebesar 35%. Penyaluran minyak kita kini dilakukan langsung oleh BUMN Pangan, termasuk Bulog tanpa melalui distributor. Skema ini membuat distribusi lebih terkendali dan efisien. Minyak kita disalurkan langsung dari gudang Bulog ke pasar-pasar, sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok dengan harga Rp14.500 per liter dari gudang dan dijual kepada masyarakat sesuai harga eceran tertinggi Rp15.700 per liter. Selama Ramadan hingga Idul Fitri 2026, Bulog menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan distribusi komoditas strategis, khususnya beras dan minyak kita, guna menjaga stabilitas harga dan menjamin kecukupan pasokan bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 pukul 10 pagi hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan misteri hidup hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan.
Atau nanti dikabulkannya di akhirat, nggak dikabulkan di sini. Mengapa manusia tetap harus berdoa? Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia. Harmoni Indonesia. Hanya di Garuda TV. Pemirsa, memasuki bulan suci Ramadan, jajaran Polsek Pringsewu Kota menggelar patroli dini hari pada Minggu 22 Februari 2026. Kapolsek Pringsewu Kota AKP Ramon Zamora mengatakan patroli yang berlangsung sejak pukul 1.00 hingga 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dari kegiatan ini, aparat berhasil mengamankan sedikitnya 15 remaja dan seorang pria dewasa dari sejumlah lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Pringsewu. Patroli diawali dengan pembubaran aksi perang sarung di kawasan Jalan Kejaksaan, Pringsewu Barat. Sebanyak 12 remaja diamankan di lokasi tersebut. Polisi juga menyita 11 unit sepeda motor serta 3 sarung yang telah dimodifikasi dengan simpul dan pemberat yang diduga akan digunakan dalam aksi berbahaya tersebut. Tak berhenti di situ, petugas melakukan razia lanjutan dan mengamankan seorang pria berinisial A, berusia 22 tahun, warga Kecamatan Banyumas, yang kedapatan membawa 51 butir tramadol tanpa izin resmi. Obat keras tersebut langsung diamankan dan bersangkutan diserahkan ke Satres Narkoba Polres Pringsewu untuk proses hukum lebih lanjut. Petugas juga menyisir sejumlah titik rawan perampasan di lapangan Mars, Kelurahan Pringsewu Selatan. Polisi mengamankan seorang remaja yang membawa kembang api berukuran besar. Sementara di perbatasan Pekon, Podomoro, dan Kelurahan Pringsewu Utara, seorang remaja lainnya turut diamankan dengan barang bukti serupa. Seluruh remaja yang terjaring patroli dibawa ke Mapolsek Pringsewu Kota untuk didata dan diberikan pembinaan. Orang tua serta aparatur Pekon setempat turut dipanggil setelah pembinaan. 14 remaja dipulangkan ke keluarga masing-masing. Sementara barang bukti kendaraan dan sarung modifikasi tetap diamankan sebagai efek jerah. Dari Pringsewu, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian seorang petani yang hanyut di aliran sungai Dusun Taman Harum, Desa Rugu, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Pencarian kini memasuki hari keempat sejak korban dilaporkan hilang. Korban diketahui bernama Ajud, 60 tahun, warga Desa Rugu. Ia dilaporkan hilang pada Senin sore 16 Februari 2026, sekitar pukul 6 sore waktu Indonesia Barat, saat pulang dari ladang dan menyeberangi sungai. Sepeda motor korban ditemukan warga sekitar 150 meter dari lokasi yang diduga menjadi titik awal hanyutnya korban. Namun hingga kini korban belum berhasil ditemukan. Kasat Polairut Polres Lampung Selatan, Ibtu Panpan Hermayadi, mengatakan pencarian dilakukan dengan metode penyisiran menggunakan perahu karet, dimulai dari titik awal korban diduga hanyut hingga ke muara sungai yang bermuara di pantai alami Kecamatan Ketapang. Tim menyisir sejumlah titik mulai dari Dusun Taman Harum, Dusun Pepandu Pulya, Dusun Sri Basuki, hingga Dusun Mekarjaya sebelum menuju muara. Dalam operasi ini, 2 personil Satpol Air Polres Lampung Selatan bersama 9 personil Basarnas Pos Bakahuni dan warga setempat diterjunkan untuk memperluas area pencarian. Meski debit air sungai dilaporkan mulai surut dibandingkan hari-hari sebelumnya, hingga Jumat siang korban belum ditemukan dan tidak ada tanda-tanda keberadaan korban di sepanjang jalur penyisiran. Tim SAR memastikan pencarian akan kembali dilanjutkan esok hari dengan tetap berkoordinasi bersama seluruh unsur yang terlibat. Hingga saat ini, proses pencarian masih terus dilakukan secara maksimal, dengan harapan korban segera ditemukan. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, kalangan DPRD Provinsi Lampung mengapresiasi capaian pembangunan Provinsi Lampung genap 1 tahun di bawah kepemimpinan duet Gubernur Rahmat Mirzani Jausal, Wakil Gubernur Jihan Nurlela. Mereka turut bangga atas berbagai prestasi yang diraih Pemprov Lampung setahun terakhir, sekaligus berharap Pemprov Lampung terus konsisten untuk mewujudkan Lampung maju menuju Indonesia Emas 2045. Ketua Komisi 3 DPRD Lampung Supriyadi Hamzah
menilai Lampung di bawah kepemimpinan Mirja Jihan menunjukkan capaian pembangunan yang positif dan terukur. Pertumbuhan ekonomi konsisten di atas 5%, angka kemiskinan menurun, investasi melampaui target, serta inflasi tetap terkendali. Meski begitu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung ini menyampaikan realisasi PAD tahun anggaran 2025 yang baru mencapai 78,25% dari target dengan deviasi sekitar 918,5 miliar rupiah harus menjadi perhatian serius. Menurutnya, kebijakan opsen PKB kepada kabupaten kota memang mengubah mekanisme distribusi penerimaan. Namun secara faktual, penerimaan PKB murni provinsi tetap belum mencapai target APBDP 2025. Fraksi Golkar, kata Supriyadi, mendorong pembentukan tim evaluasi PAD, khususnya sektor PKB, untuk memperkuat pemutakhiran data kendaraan aktif, meningkatkan efektivitas penagihan, serta merumuskan inovasi kebijakan pendapatan. Selain itu diperlukan peninjauan ulang Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah, optimalisasi aset daerah yang belum produktif, serta penguatan kualitas SDM birokrasi berbasis kinerja dan integritas. Anggota Komisi 2 DPRD Lampung fraksi Gerindra, Imade Suwarjaya, menilai pemerintah Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Mirja bersama Wagub Jihan meski baru setahun persis mampu meletakkan fondasi arah pembangunan ekonomi. Tantangan utama ke depan adalah memastikan keberpihakan nyata terhadap sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil. Made menegaskan capaian makroekonomi belum sepenuhnya mencerminkan kondisi real di lapangan. Masih banyak persoalan mendasar yang harus diselesaikan, terutama di sektor pertanian, pangan, dan distribusi kebutuhan masyarakat. Karena itu, Komisi 2 DPRD Lampung mendorong perlindungan dan pemberdayaan petani melalui rancangan peraturan daerah atau Raperda Inisiatif. Regulasi ini diarahkan untuk memberikan kepastian pasar, perlindungan harga hasil panen, serta penguatan kelembagaan petani. Komisi 2 juga menyoroti distribusi pupuk subsidi yang kerap dikeluhkan petani. Kelangkaan dan dugaan salah sasaran dinilai dapat mengganggu produktivitas dan ketahanan pangan daerah. Selain soal pertanian, kelangkaan solar juga yang kerap terjadi juga harus menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada sektor pertanian, perikanan, dan distribusi barang. Solar urat nadi sektor real, kalau langka dampaknya luas, pemerintah daerah harus aktif mencari solusi bersama pihak terkait. Di sektor pariwisata, Komisi 2 mencatat adanya pertumbuhan, namun pengembangannya perlu ditopang infrastruktur memadai dan pemberdayaan masyarakat lokal agar manfaat ekonomi dirasakan langsung. Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Lampung, M. Hazizi, menilai arah pemerintahan mulai terstruktur dan sistematis. Namun dia mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah. Hazizi menegaskan bahwa evaluasi 1 tahun kepemimpinan tidak bisa dilepaskan dari konteks kesinambungan antara pemerintah dan sistem penganggaran. PAN sebagai partai pemerintah tentu melihat perjalanan 1 tahun ini secara positif. Menurutnya yang lebih penting dari sekedar capaian output anggaran tahunan adalah arah kebijakan dan fondasi perencanaan jangka panjang yang kini mulai disusun dan disahkan. Hazizi menyebut pengesahan dokumen rencana pembangunan jangka panjang dan menengah atau RPJMD 2026-2045 sebagai tonggak penting dalam kepemimpinan Mirja Jihan. Secara konsepsional, arah perjalanan Provinsi Lampung ke depan sudah mulai terlihat lebih baik. RPJMD sudah disahkan dan kini diturunkan ke dalam RKPD 2026 itu, ukuran awal bahwa pemerintahan ini mulai bekerja secara sistematik. Sebagai anggota Komisi 4 DPRD Lampung, Hazizi menilai fokus pembangunan infrastruktur dan hilirisasi komoditas unggulan merupakan langkah strategis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang juga anggota Komisi 4 DPRD Lampung, Lesti Putri Utami,
menegaskan bahwa sektor infrastruktur adalah cermin paling nyata untuk menguji janji politik sekaligus disiplin fiskal pemerintah daerah. Menurutnya, tahun pertama Mirja Jihan adalah fase krusial dalam meletakkan fondasi. Target 85% jalan mantap bukan sekedar angka ambisius, melainkan ukuran konkret keberhasilan pemerintah dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Ketua Komisi 1 DPRD Lampung, Garinca Reja Pahlevi, menegaskan keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari program populis, tetapi dari keberanian hadir menegakkan aturan dan memberi kepastian hukum. Politisi Partai Nasdem ini berharap gubernur dan wakil gubernur tetap konsisten dan tegas memberantas tambang ilegal dan rokok ilegal, serta berkomitmen penuh menyelesaikan konflik agraria. Ini menyangkut wibawa negara dan keadilan bagi masyarakat. Dia mengapresiasi sepanjang 2025, Pemprov Lampung telah menerbitkan 20 tambang ilegal di 15 kabupaten kota. Namun dinilai belum cukup tanpa penguatan regulasi dan pengawasan berkelanjutan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Garuda TV, melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Alfi Sahrid. Saya Reza Emilia beserta kru dan jajaran yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.